Nah, dulur, kepun mana kon jagoan warung VW aku Cak Supri. Aku ning sini. Bagaimana? Mudah-mudahan api anu ya dan tetap semangat mengarungi samudra kehidupan yang penuh dengan lika-liku. Nah, ini di sampingku kok ono food truck kopi nih khusus nggak daturan kopi bayangno. Nekat yo. Kok berani yo? Iya. Jangan-jangan salah satu sebagian kopinya diimpor dari Indonesia. Ada kemungkinan besar nih. Ada kemungkinan. Tapi dibanding misalkan punya restoran sendiri nih, itu kan biaya overhead cost-nya itu kan tinggi itu. Tapi ini kan relatif lebih murah. Dan nyatanya juga sampai sekarang pun setelah COVID dulu kan mati, sekarang juga muncul meneh. Ya. Berarti kan ya menguntungkan. Ya, nah ini kita kali ini minggu ini kita mau ngobrolin sedikit soal membuka bisnis di Amerika Serikat ya Cak ya. Dua bisnis nang Amerika iku sakjane iku usahane iku opo ae. Strategine piye? Kesempatan apa atau peluang apa yang bisa digali di sini? Kan macam-macam ya Cak ya. Nah, kita mau belajar dikit dari diaspora Indonesia yang buka bisnis di Amerika Serikat, Cak. Memang ini masih sebagian minoritas nih, kebanyakan pekerja lah, hanya sebagian 1-2 orang yang punya keberanian, berani resikonya ya rugi, bangkrut. Ada keuntungannya kalau berhasil ya untungannya wakeh dan uripnya lebih enak kan dari pekerja gitu. Mumet tapi. Nah, tapi saat sini iki kayak dodolan kloning sing ketek gampang. Kerajinan, terus restoran. Nah iki kaya nek kon Chicago iki ana wong sing duwe loro-loro nih, ya duwe restoran tapi ya duwe kerajinan. Dan konon ternyata yang lumayan penting itu modal juga. Oh iya right. Boleh bisa gak duwe modal mosok aku sing didodol ya apa sih sampean iki. Mosok ginjale didol. Ya ngeri ku. Ya apa ceritanya adalah ditonton ae. Ini it's a business of passion gitu. Karena kalau bagi saya, kalau bukan saya yang melakukannya lagi, siapa lagi? Modal cinta, itulah yang diperlukan dalam merintis bisnis memperkenalkan Indonesia di Amerika menurut Lydia Anastasia Hardono Kadarman, pemilik galeri legenda di Chicago, Illinois. Karena bisnis ini membutuhkan suatu passion, saya melihatnya sebagai it's the art of living. Sejak Oktober 2022, Legenda mulai menawarkan produk kerajinan tangan karya pengusaha mikro kecil dan menengah di Indonesia dan diaspora Indonesia di Amerika. Galeri seni ini ikut hadir dalam acara Festival Wow Indonesia di Washington DC akhir Agustus lalu. Legenda adalah bisnis ketiga Tasya selain restoran Minahasa dan Toserba Indonesia Warung yang dirintis bersama dua rekan bisnis Juni 2021. Di warung yang sangat disayangkan sekarang saya harus menutup warung karena memang ada banyak hal yang terjadi. Tapi kalau menurut saya dari 3 bisnis saya tersebut itu, kalau kita mau bisnis sendiri, kita bisa maju bisnis sendiri, melakukan sendiri semuanya. Tetapi saya berpikir begini, kalau saya melakukan everything by myself, how far I can go? Sehingga menurutnya menggandeng rekan bisnis yang dapat berkolaborasi untuk berkembang menjadi salah satu kunci keberhasilan selain tentunya produk yang ditawarkan. Pat Taylor, pengunjung festival yang kerap melakukan perjalanan bisnis ke Indonesia, melihat potensi pasar produk Indonesia di AS. You should do more importing. I think there's a market here. In what area? You know, a lot of your boutiques and your cotton clothing, I think women and men actually for shirts would really like. And you know, I don't know that much, but the coffee is very good also. Ini dibenarkan Vivid Coffee, pemilik 2DC Coffee di Washington DC, yang berhasil mempertahankan bisnisnya melalui masa pandemi. Menurutnya, produk apapun dari Indonesia sepanjang ada elemen kemanusiaannya akan dapat diterima oleh publik Amerika. Karena Indonesia itu unik, Indonesia itu langka, dan Indonesia itu sebenarnya jika paketnya itu dibuat cantik, dibuat sebuah approach yang human, itu pasti kejual. Whatever comes from the heart, touch the heart. Once they know the story, they feel connected to the products. Dan it's make them easier to buy. Menurut Tasya dan Vivid dibutuhkan kerangka berpikir, kesiapan mental, serta modal tentunya untuk memperkenalkan produk Indonesia di Amerika. Tak ada proses yang instan, harus memiliki ketekunan dan kesabaran di awal untuk membangun fondasi bisnis yang sesuai dengan lingkungan di Amerika.
Dari Washington DC, Dania Iman, Nia Iman Santoso, VOA. Nah, dari sini kita punya cerita-cerita lain soal berbisnis di Amerika, tapi sakwise sing Siji. Nikmati kumpulan lagu-lagu terbaik dari para musisi ternama Bali dengan alunan melodi yang khas, lirik yang menyentuh hati, dan visual yang memukau. Umpam yang tiang dadik Kembali baliku. Saksikan update Gita-Gita Senin sampai Jumat pukul 11:30 WITA hanya di Jawa Post TV Bali. Ikuti berita terkini dari Amerika Serikat dan dapatkan informasi terbaru tentang kejadian yang sedang hangat dibicarakan. Senat akhirnya tak menyertakan larangan turun. Sebagian imigran tak bersurat berhasil mendapatkan legalitas. Tapi bagaimana dengan sapi laut? Ada setidaknya 3 isu utama yang mereka suarakan. Pertama, saksikan update terkini Senin sampai Jumat pukul 4 sore waktu Indonesia Tengah hanya di Jawa Post TV Bali. Mengupas tuntas kondisi Amerika Serikat selama sepekan terakhir, kami hadirkan laporan-laporan eksklusif yang akurat dan mendalam. Menggugat aturan itu ke Mahkamah Agung, ByteDance akan kehilangan akses ke pasar terbesarnya. Rumah ayahnya pun belum ketahuan nasibnya. Di antrian ini kehilangan tempat tinggal. Saksikan VOA Global Report setiap minggu pukul 4 sore waktu Indonesia Tengah hanya di Jawa Post TV Bali. Melaku nang Amerika itu sekarang banyak orang juga melakukan shopping atau berbelanja itu lewat internet ya, Cak ya. Wakeh, lebih malah banyak, bahkan memang belum terutama, tapi memang meningkat. Dan lama-lama suatu saat mungkin begitu ya. Tapi nggak tahu, kadang-kadang tren itu kadang-kadang berbalik nih. Kadang-kadang sing wis tren ketok wah diperkirakan karo para pakar, wah semuanya online, ternyata malah kok jujuk, wah aku pengen kembali ke zaman dulu, pengen berbelanja itu yo langsung demek sih. Ya kuwi lah, kadang-kadang manusia itu nggak susah ditebak karakternya. Terutama iya, karena juga kalau misalnya kita ngomong soal baju atau pakaian, sepatu misalnya, sesuatu yang harus kita coba dulu, itu memang demek itu yo penting. Salah satu syarat. Ada sensasi sendiri juga. Nah, tapi kita mau ngomongin juga soal media online, dan biasanya orang-orang itu pakai online shopping, juga sosial media itu jadi sarana untuk mempromosikan barang kan, Cak. Termasuk juga misalnya ada sing jenenge influencer atau pengaruh. Lah aku kadang-kadang yo bingung nih. Kok yo nek profesi influencer saiki iku lho. Tapi itu yang sampean terpengaruh gak? Ya enggak terlalu sih, cuma kadang-kadang itu muncul nek media sosialku. Wah, kudu tuku iki sing bener iki lho. Seolah kayak didikte mereka itu. Nah, tapi itulah yang menjadi menarik buat sekarang. Banyak juga marketing yang menggunakan itu, terutama rasa iri. Karena penasaran dan pengen punya. Itu yang dibuat sampean jadi menarik sampean untuk belanja. Oh, jadi iri karo serakah iki koncone kuwi. Serakah untuk membeli padahal sebenarnya nggak perlu. Nah, iki ana liputane, Cak. Ya apa iku ceritane sing jenenge wong iri iku meningkatkan gairah belanja sampean. Ditonton dulu. Media sosial ikut membuat orang ingin belanja melebihi kemampuan mereka untuk membeli. At some points I feel like I in my head have more money than I actually do, which is what causes my overspending. Especially in the world of social media that we live in, it's very easy to fall into the trap of feeling like you have to spend. I kind of have adopted this mentality of that money is fake. Untuk mengurangi kebiasaan belanja, Olivia akhirnya mendisiplinkan diri, tunggu 24 hingga 48 jam sebelum akhirnya klik keranjang untuk membeli. Menurut seorang penggiat literasi keuangan, medsos membuat orang sering membandingkan diri dengan orang lain. We are constantly being bombarded with what we should buy and what we should do. And sometimes even if you are doing okay, it's hard to grasp that as a reality because we are always being consumed with we should be doing more. Dihadapkan pada rumput tetangga yang lebih hijau, otak manusia pun kemudian bertindak defensif. That comparison triggers this idea of, hey, am I surviving or am I not? How am I doing compared to my peers? In order to avoid dealing with that inner critic, we avoid money issues altogether.
Psikolog menyarankan unfollow atau sembunyikan dulu akun-akun yang menimbulkan kecemburuan. Pada saat yang sama, media sosial juga bisa menjadi sumber informasi dan juga mimbar untuk saling berbagi dan juga memberi dukungan bagi mereka yang ingin mengurangi kebiasaan belanja melebihi kebutuhan. Dan berbagai video akhirnya viral di TikTok menawarkan berbagai tips untuk berhemat. Cash stuffing adalah tren viral yang menggalakkan penggunaan uang tunai yang dipilah-pilah dan dimasukkan kantong transparan untuk masing-masing kebutuhan rutin. Groceries, because groceries are really expensive right now, so I've been having to put in a lot of extra money in this folder. I have one for home improvements. I'm saving up to replace my fence. I like to just kind of chip in a little bit every paycheck. Sementara No Buy Year seperti namanya adalah gerakan untuk tak membeli apapun sepanjang tahun, kecuali kebutuhan-kebutuhan primer. My turning point was when I realized that I had 5 figures of credit card debt that I'd been cycling through for the last 10 years. I got really fed up with just constantly being in a cycle of buying and paying off debt, buying and paying off debt. And I just wanted to take control of my spending. Alicia mengatakan seperti halnya ketagihan lainnya, follower maupun sesama pengguna TikTok ikut menyemangatinya. The community that I've built there, a lot of people are going through the same exact thing that I am, so it's become hugely beneficial for both my well-being and figuring out that I'm actually helping others through all of this. Meski dirancang hanya untuk berlangsung setahun, tantangan No Buy Year juga bertujuan menanamkan prinsip beli seperlunya sepanjang hidup. Dari Washington DC, Nova Purwadi dan tim VOA. Neneng, iri terhadap keberhasilan orang lain itu boleh nggak? Boleh. Terus akhirnya nanti akibatnya memotivasi untuk mengikuti atau ya paling tidak supaya bersaing dengan keberhasilannya, nggak apa-apa itu ya? Nggak apa-apa. Iri positif, enak rawi. Enak, nggak boleh, itu cemburu. Cemburu nggak boleh? Nggak boleh. Cemburu biasa nggak apa-apa, cemburu buta sih nggak boleh. Sampai bunuh diri itu ya nggak boleh. Bahaya ini. Nah, dalam Ramis ini kita punya cerita soal hubungan Amerika Serikat dan Indonesia, terutama dalam kasus bisnis, hubungan bisnis itu seperti apa, tapi sampai sing menyajikan berita seputar Nusantara, dari politik, kriminal, hingga budaya. TNI Angkatan Laut terus berupaya membongkar pagar laut yang berada terhadap seorang anak berusia 14 tahun. Mengadakan pertemuan dengan utusan khusus Presiden bidang. Saksikan Beranda Nusantara Senin sampai Sabtu pukul 11 WITA hanya di Jawa Pos TV Bali. Jelajahi kekayaan sejarah dan keindahan alam Jawa Tengah. Temukan cerita di balik tempat-tempat ikonik dan nikmati pengalaman yang tak terlupakan. Tiga sendiri diambil dari nama Ratu Belanda waktu itu yang kemudian diabadikan sebagai nama bangunan. Dan keluaran terbaru juga ada. Karena memang sampai saat ini. Saksikan Jejak Kota setiap minggu pukul 11:30 WITA hanya di Jawa Pos TV Bali. Ikuti perjalanan menyusuri masa lalu, mengungkap sejarah di balik peninggalan-peninggalan kerajaan Majapahit. Situs ini itu pernah diekskavasi oleh Balai Pelestari Kebudayaan. Kedua benda artefaktual ini menandakan tidak tak ubahnya memang di sekitar dibangun tahun-tahun sekitar tahun 900. Saksikan Jelajah Jejak Majapahit Senin sampai Jumat pukul 4:30 sore waktu Indonesia Tengah hanya di Jawa Pos TV Bali. Cek Taneng, ini kok kembang-kembang podo cek mekrok padahal kan wis akhir musim. Kira sumuk cah. Lho, lah maksud kok iso cek iso urip ya? Iki khusus tinggi menghadapi musimnya isih apa mulai musim dingin rene terusan? Mungkin, nah, tapi ya. Paling cuma bertahan 2 atau 3 minggu lagi. Oh, karena sementara. Ya, semuanya serba sementara di dunia ini. Sampai filosofis. Nah, ngomong-ngomong semua yang serba sementara, hubungan itu sementara apa enggak, Cak? Tergantung itu, tapi sebenarnya semuanya sementara nih. Namanya hubungan apapun manusia, suami istri, itu kan di dunia sementara, dalam jatah di akhirat nggak ngerti ya. Tapi ini ada sebuah hubungan yang sudah berlangsung 75 tahun, Cak. Wah, hubungan apa itu? Diplomatik Indonesia sama iya. Amerika. Nah, ini cukup lama. Itu kalau orang sebenarnya udah dewasa lah ya, masuk akal. Apa namanya pasang surut, ada pasang surutnya ya. Nah, kali ini kita mau bahas sedikit soal hubungan antara Indonesia dan Amerika Serikat, terutama dalam lingkup ekonomi. Nah, bunga kemarin katanya itu harus ditingkatkan kan, kapan itu dari komprehensif, opo lah istilah rotok
Jelimet kemitraan strategis, sekarang kemitraan komprehensif. Komprehensif strategis tertinggi ya. itu katanya Cak paling tinggi, tapi itu memang kan namanya kayak statusnya ya Cak status ya. Hubungannya sendiri seperti apa itu kan ada gejolaknya. Jalan kenyataannya. Tapi memang ada usaha dari kedua negara ini untuk memperbaiki baik ekosistemnya atau aturan-aturannya utawa cara memahami terutama dalam berbisnis dengan negara-negara itu. Karena aturan dan kulturnya pun kadang berbeda, itu harus dipahami kalau pelaku bisnis. Indonesia nawar rek, nggak boleh. Nawar. Iya. Dari apa ceritanya ditantai. Selama hampir setahun, Indonesia dan Amerika Serikat berada dalam kemitraan strategis komprehensif, hubungan kedua negara semakin mendekat. AS menyebut Indonesia punya kedudukan yang tepat untuk memimpin kemajuan ekonomi kawasan. Indonesia continues to lead the way as IPEF partners now turn from negotiating to the important step of operationalizing their agreements across the supply chain, the clean economy, and the fair economy pillars of IPEF. Indo-Pacific Economic Framework, kerangka ekonomi Indo-Pasifik atau IPEF, adalah upaya AS untuk merangkul kawasan termasuk Indonesia setelah keluar dari kemitraan Trans-Pasifik TPP pada masa pemerintahan Donald Trump. Analis menilai ketidakikutsertaan AS dalam dua perjanjian perdagangan terbesar di kawasan, TPP dan RCEP, yang digagas oleh Tiongkok, akan merugikan AS di masa mendatang, juga mengurangi rasa percaya dalam berbisnis. Indonesia is frustrated when it's trying to gain access to the U.S. market and free trade agreements, but it's not specific to Indonesia. It's really the United States writ large. It's unfortunate, but it's one of the areas where both parties are in agreement about sort of having a skepticism towards free trade agreement. Amerika Serikat merupakan tujuan ekspor non-migas kedua terbesar Indonesia setelah Tiongkok. Pada tahun 2023, total volume perdagangan Indonesia dan AS mencapai 36,7 miliar dolar dengan surplus bagi Indonesia sebesar 16,9 miliar dolar. Ekspor Indonesia ke AS mencapai 26,8 miliar dolar, sementara ekspor AS ke Indonesia mencapai 9,9 miliar dolar. Sementara investasi AS di Indonesia mencapai 3,3 miliar dolar pada tahun 2023 dengan total 4.619 proyek. Indonesia berharap AS bisa lebih memahami konteks budaya dalam menjalin hubungan ekonomi dengan negara di kawasan. Cultures di dalam ASEAN yang terkenal dengan brotherly, sisterly di dalam semua aspek negosiasi dan lain-lain itu juga dipahami oleh siapapun yang datang ke kawasan Indo-Pasifik. Karena kita semua mengelola uniqueness ataupun geographic benefits, misalnya wilayah yang sangat strategik, yang selalu dilewati oleh perdagangan, itu semua kita bisa dengan baik dengan dikelola. Potensi yang bisa dieksplorasi kedua negara masih besar, baik dalam ranah investasi maupun perdagangan. Dari tahun ke tahun mengalami peningkatan sekitar 10%, dan ini kalau kita melihat dari potensi yang ada itu masih sangat bisa digali ya, khususnya kalau kita melihat total GDP kedua negara, kemudian juga kalau kita bandingkan dengan negara kompetitor kita, ini perdagangan Indonesia di Amerika ini masih banyak yang harus kita dorong dan peluangnya sangat besar. Indonesia dan AS secara rutin bertemu di bawah Perjanjian Perdagangan dan Investasi Bilateral tahun 1996 untuk membahas isu bilateral, regional, dan multilateral. Dari Washington DC, Virginia Gunawan, Eva Mastrieva, VOA. Nah, Cak, memang peningkatan atau pengen untuk terus meraih hubungan ekonomi antara dua negara itu dapat dipahami ya, Cak ya. Namanya uang, misalnya punya duit, punya kapasitas untuk melakukan pertukaran ekonomi, ya pasti mau lah. Pemenang sampai Amerika nih, itu kan memang terkenal masyarakat tuh seneng doyan mengkonsumsi nih, ekonomi 70% soal ekonomi, soal konsumsi kan, makanya pengen Indonesia tuh semua negara bersaing mengedol barangi rene. Tapi jangan lupa juga Indonesia ini kan sebuah emerging market ya, Cak sebutannya, atau sebuah pasar yang memang sedang berkembang. Amerika juga perlu ya. Iya, dan sekarang orang-orang Indonesia juga berani belanja loh, jangan salah gitu. Kita harus menunjukkan bahwa kita tuh emerging. Belanja, tapi sampai nggak duit terus belanja apa? Banyak utang dhisik gak masalah. Untuk demi tujuan yang kan nggak masalah itu. Dulu Ram, kini kita mau belajar bahasa Inggris untuk jaga tengko-tengko, tapi sawise sing siji iki. Menyajikan berita seputar Nusantara, dari politik, kriminal, hingga budaya. TNI Angkatan Laut terus berupaya membongkar pagar laut yang berada
terhadap seorang anak berusia 14 tahun. Mengadakan pertemuan dengan utusan khusus Presiden bidang. Saksikan Beranda Nusantara Senin sampai Sabtu pukul 11 WITA hanya di Jawa Pos TV Bali. Jelajahi kekayaan sejarah dan keindahan alam Jawa Tengah. Temukan cerita di balik tempat-tempat ikonik dan nikmati pengalaman yang tak terlupakan. Tiga sendiri diambil dari nama Ratu Belanda waktu itu yang kemudian diabadikan sebagai nama bangunan. Dan keluaran terbaru juga ada, karena memang sampai saat ini. Saksikan Jejak Kota setiap minggu pukul 11:30 WITA hanya di Jawa Pos TV Bali. Ikuti perjalanan menyusuri masa lalu, mengungkap sejarah di balik peninggalan-peninggalan kerajaan Majapahit. Situs ini itu pernah diekskavasi oleh Balai Pelestari Kebudayaan. Kedua benda artefaktual ini menandakan tidak tak ubahnya memang di sekitar dibangun tahun-tahun sekitar tahun 900. Saksikan Jelajah Jejak Majapahit Senin sampai Jumat pukul 4:30 sore waktu Indonesia Tengah hanya di Jawa Pos TV Bali. Ayo komunikasikan bisnis, event, atau pengumuman Anda di koran Jawa Pos Radar Bali. Kontak WA 0877 5087 5999 atau email grafisiklan.radarbali@gmail.com. Jawa Pos Radar Bali, lugas dan tuntas. Nikmati kumpulan lagu-lagu terbaik dari para musisi ternama Bali dengan alunan melodi yang khas, lirik yang menyentuh hati, dan visual yang memukau. Umpam tiang dadi kembali baliku. Saksikan update Gita-Gita Senin sampai Jumat pukul 11:30 WITA hanya di Jawa Pos TV Bali. Ikuti berita terkini dari Amerika Serikat dan dapatkan informasi terbaru tentang kejadian yang sedang hangat dibicarakan. Senat akhirnya tak menyertakan larangan turun. Sebagian imigran tak bersurat berhasil mendapatkan legalitas. Tapi bagaimana dengan sapi laut? Ada setidaknya 3 isu utama yang mereka suarakan. Pertama, saksikan update terkini Senin sampai Jumat pukul 4 sore waktu Indonesia Tengah hanya di Jawa Pos TV Bali. Mengupas tuntas kondisi Amerika Serikat selama sepekan terakhir, kami hadirkan laporan-laporan eksklusif yang akurat dan mendalam. Menggugat aturan itu ke Mahkamah Agung, ByteDance akan kehilangan akses ke pasar terbesarnya. Rumah ayahnya pun belum ketahuan nasibnya. Di antrian ini kehilangan tempat tinggal. Saksikan VOA Global Report setiap minggu pukul 4 sore waktu Indonesia Tengah hanya di Jawa Pos TV Bali. Cokot akunya. Loh, apa? Cokot nyamuk. Apa? Hati-hati loh. Apa? Nyamuk sini tuh nyokotnya katanya lebih ganas. Lebih ganas lebih. Tapi di sini nggak ada nyamuk demam berdarah itu, nggak ada, malaria itu nggak ada ya, Cak ya? Sepertinya nggak ada. Kalau malaria emang untuk tropis itu kan ya. Tapi kadang-kadang nyamuk di sini ada yang besar-besar nih. Tapi karena saya jarang nemui karena tinggal di apartemen kan di atas nih. Nggak bisa itu nyamuk sampai ke atas itu. Nyamuk yang larang ngono ya. Gak sama mlebu ngono ya. Tapi memang kalau misalnya kita ngomong nyamuk di Amerika Serikat itu kadang-kadang orang kan ngomongnya mosquito. Mosquito. Nah, misalnya lalat? Lalat itu fly ya. Loh, lalatnya terbang apa fly? Lembung, fly kayak gelek. Iya. Segini ntar samain. Ini memang pengen kalau belajar bahasa Inggris dalam English in a minute. Welcome to English in a Minute. If you arrive too late to a harbor to catch a boat, you can say you missed the boat. But as an idiom, this phrase is not about transportation. Miss the boat. Have you heard back about the pop-up book design program in Miami? No. Actually, I missed the application deadline. What? You would have loved that. You really missed the boat by not applying. If you missed the boat, you missed your chance at a good opportunity. It can also mean to not understand something. For example, you might miss the boat on an important English grammar point.
Anna missed the boat when she did not apply for a program she would have enjoyed. And that's English in a minute. Saiki Gilirane jagat neko-neko. Sampeyan pengen balik dari bocah cilik meneh, kapan-kapan melok ae festival bal-balan ndut sing dianakno nang New Hampshire iki lur. Bale ya dadi lunyu tapi ora selunyu lut. Nduk acara sing dieloni barek wong wedok, wong lanang, wong nom utawa wong tuwek ini. Aturane ora tek ketat lur, tapi ya kuwi mergo ora nganggo seragam pengaman kaya nduk bal-balan Amerika. Peserta kudu siap-siap kesleo, moto kelili pendut, lan sikil suwek. Masih ngono, para peserta ketok seneng melok festival tahunan sing tahun iki wis dianakno ping 50 iki. Dalek lapangan ndut iki dikek welut, luwih rame meneh iki lur. Ndok Korea Kidul panen gingseng wis biasa lur, tapi lek panen gedang dadi berita. Soale gedang kuwi tanduran sing urip nang daerah tropis lan subtropis. Sawetara Korea kuwi iklime sedang sing duwe patang musim. Kanggone wong sing seneng doyan gedang iki marakno lega mergo regane dadi murah. Tapi kanggone ilmuwan iki pertanda pemanasan global sing ngawatirno. Wah repot, arep mangan gedang e kudu mikir pemanasan global iki lur. Sampeyan duwe jimat ora tedas kobong, jajal ae melok festival bal geni sing dianakno saben taun. Ndok Nehapa El Salvador iki lur. Festival sing diwiwiti taun 1922 iki nggo meringati Santo Hieronymus lan berdosi gunung api San Salvador taun 1658. Jarine nalika wong suci ki ndonga diganggu barek iblis sing balang geni. Nggo pengamanan sakjane peserta wis disiram banyu lan nganggo topeng. Tapi sing jenenge balang-balangan geni mesti ae ana peserta sing keslomot geni kaya iki lur. Lek ora wani kobong, ya wis melok lomba nglangi nang nggon kali ae lur. Neng, sampean di bakat bisnis enggak? Lah aku ya ora. Karena tak turut ke keluargaku, mbahku yang Indonesia petani ya, Neng. Terus pegawai negeri terus ono les. Ora iso aku jenenge nawar ki aku ya ora pinter. Dodolan ki wis ngawur, wis ngerti lah duite ora teratur. Nek mamaku sik lumayan, Cak. Nek aku gak iso, Cak. Nawar iku suwe. Nek misalnya dikandani apa mbek wong iki, wong kok baru mikir, oh ya aku dibujuki ya. Ngono. Tapi saya pikir emang ada orang yang emang punya bakat, komunitas itu yang melahirkan banyak pengusaha dan yang enggak itu meskipun saya kurang tahu apakah ini ada hubungannya dengan genetik dan sebagainya, tapi kayaknya budaya mungkin ya. Budaya. Dan juga misalnya sampean kebiasaan ngelihat orang lain melakukan transaksi itu kan ada kemampuan-kemampuan khusus yang bisa dipelajari ya. Dari pengalaman mungkin ya. Iya. Nah, memang bisnis ini salah satu yang paling utama tak lihat-lihat ya, Cak. Walaupun aku dhewe gak iso. Ngomong enak ya. Iya. Adalah grit atau ketekunan. Dan juga keberanian. Keberanian juga, resiko kan dhuwur ya. Iya. Penak kerja ketimbang bisnis lah mikir bayari karyawan sing mikir. Beni sumia berminggu endi engko piye ngono lah. Terus bayar utang juga karena lek usaha kuwi kadang-kadang lek pengen maju ya kudu ngutang. Nah, ini memang trik-trik dan tips untuk berbisnis itu gampang diomongno, susah dilakoni ya. Nah, dulu misalnya sampean duwe pertanyaan atau pengen tahu cerita-cerita apa sing ono nang Amerika, langsung dikirim ke email warung@voanews.com atau nang media sosial YouTube, Facebook, Instagram, kata kuncine VOA Indonesia. Teko sing Indonesia aku Cak Supri. Aku nang sini nang buri kamera ono Cak Rio, yen pamit dulur.